Halo semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, video ini saya buat bukan bermaksud untuk menakut-nakutin teman-teman semuanya, tapi saya lebih ke aware bagi kita semuanya yang ada di industri cryptocurrency. Ya, karena bagaimanapun kita jangan hanya mendengarkan yang enak-enak saja atau yang bagus-bagus saja, teman-teman. Kita perlu tahu sisi gelap dari dunia kripto yang mungkin saja kita mungkin banyak yang belum tahu juga, ya. Jadi sekali lagi video ini lebih ke aware, ya, bukan bermaksud untuk menakut-nakutin teman-teman semuanya. Nah, kita banyak sekali mendapatkan pelajaran dari jatuhnya Luna dan USDT, dan USD, ya teman-teman. Kita banyak sekali mendapatkan pelajaran dari kasus ini, ya. Dari koin Luna saja kita belajar bahwasannya, dan teman-teman harus tahu ya, koin Luna sebelumnya masuk ke dalam 10 besar koin dengan market cap yang cukup oke, ya. Dan dengan peringkat 10 besar aja koin tersebut bisa jatuh, teman-teman, ya. Jadi ini memberikan kita satu pelajaran bahwasanya dengan market cap yang besar itu juga belum tentu menjamin. Tapi setidaknya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang market cap yang kecil. Ya, again, Luna ini adalah satu kasus yang menurut saya luar biasa yang terjadi. Jadi pelajaran yang cukup berharga buat kita semua. Lalu coin USD, ya, atau USD stable coin, ya, yang harusnya stable tapi ternyata tidak stable, teman-teman, ya. Yang harusnya stabil, yang harusnya 1:1 dengan dolar, tapi malah tidak, ya, malah tidak. Dan itu membuat banyak orang menjadi untrusted dengan dunia kripto karena stable coin aja nggak bisa stable, teman-teman, ya. Dan ini terjadi di USD, ya, dan akhirnya juga jatuh, ya. Jadi dari koin kriptonya jatuh, dari stable coinnya juga jatuh, ya. Nah, jadi dari dua kasus ini kita tahu bahwasanya ternyata dengan koin-koin yang begitu besar aja itu tidak menjamin kita punya investment atau trading dan sebagainya itu aman. Ya, jadi selalu ada resiko di balik dari setiap investasi yang kita lakukan. Dan kita harus tahu juga ya, di balik dari kejatuhan, ya, ketika harga sebuah koin itu menjadi sangat-sangat murah, dan bukan masalah sampai seperti kasus Luna atau USD, ya, misalkan, ya. Kalau kita bicara koin lain yang masih running well dan sebagainya dengan harga drop seperti ini, sebenarnya itu juga ada sebuah kesempatan buat kita untuk mendapatkan profit yang jauh lebih besar dibandingkan pada saat dia lagi di middle price atau high price-nya dia, ya. Sebagai contoh, misalkan kalau kita lihat koin yang lain, ya, misalkan contoh koin yang paling saya tahu mungkin koin Sen, ya, atau koin mana, atau koin Shiba, ya. Nah, kalau kita bicara koin Shiba misalkan, sekarang ada di angka 1.200-an, ya, 0,00 1.200-an dolar. Ya, dan ketika misalkan market ada pembalikan, tidak harus ke harga yang paling up-nya dia, ya. Paling tidak ke harga Bitcoin di 40 ribuan aja, maka Shiba itu sudah bisa 2 kali lipatnya, teman-teman. Artinya kita bisa mendapatkan profit 100% dari koin Shiba yang sekarang di harga 1.200-an. Jadi sangat memungkinkan untuk Shiba kembali ke 2.400-an, 2.500-an dan sebagainya. That's the opportunity. Maksud saya itulah kesempatannya, gitu, ya. Tapi ya di sisi lain kita harus tahu bahwasanya dengan Luna dan USD yang misalkan terjadi kasus yang luar biasa seperti ini memberikan kita pelajaran, ya. Jadi selalu ada resikonya, teman-teman, yang perlu kita tahu. Nah, baru-baru ini saya juga menonton sebuah serial Netflix, ya, bukan bermaksud untuk promosi, tapi menurut saya bagus untuk kita tonton, dan ini bisa jadi sebuah pembelajaran, ya, buat kita semuanya, teman-teman. Dan judul dari filmnya adalah Trust No One, The Hunt for the Crypto King, ya. Jadi ini adalah serial Netflix yang baru muncul di bulan Maret ini, bulan Maret, ya. Dari bulan Maret dia baru muncul, saya baru nonton baru kemarin, ya. Nah, ini bercerita tentang sebuah exchanger yang ada di daerah Kanada, yang nama exchangernya adalah Quadriga CX, teman-teman, ya. Dan pendirinya adalah Gary Cotton namanya, ya. Ya, mungkin spell saya nggak tahu benar apa tidak, tapi intinya adalah seperti itu. Dan uniknya dari kasusnya dia itu, sebenarnya bukan unik sih, ya, tapi kasus dia itu lebih ke kita kan percaya dengan si exchanger, ya. Banyak orang percaya dengan Quadriga CX ini, ya, dan mereka menggunakan platform dari Quadriga CX ini untuk melakukan pembelian
cryptocurrency ya, atau melakukan pembelian koin-koin kripto ya. Artinya mereka menaruh uang di dalam exchanger tersebut. Ya, mereka membeli USDT-nya, membeli stablecoin yang lain dan sebagainya. Mereka taruh di dalam Quadriga CX itu. Ya, artinya si founder atau pemilik itu mendapatkan uang teman-teman dari sana. Nah, lalu ada satu ketika si foundernya meninggal dunia. Dikabarkan tiba-tiba meninggal dunia, sehingga itu membuat panik dari semua orang yang menaruh uangnya di Quadriga CX itu, teman-teman. Dan ya setelah ditelusuri dan sebagainya, investigasi dan sebagainya, akhirnya memang benar ya, foundernya meninggal. Ya, tapi yang kebanyakan orang bingung adalah katanya adalah uang dari usernya atau investornya itu disimpan di cold wallet yang merupakan satu-satunya yang dipegang sama dia kuncinya. Ya, lalu setelah investigasi udah berlangsung dan sebagainya, akhirnya diketahui bahwasannya ternyata uang itu tidak ada. Ya, lalu orang-orang bertanya kan, orang founder yang sudah meninggal, uangnya tidak di-collect, terus itu uang kemana? Ya, nah setelah penelusuran yang lebih jauh dan sebagainya, baru diketahui bahwasannya uang tersebut ternyata dipakai sama foundernya untuk berjudi, teman-teman, atau gambling. Ya, jadi kita jadi belajar lagi satu hal ya, bahwasanya mau di kripto, ya, mau di exchanger atau broker dan sebagainya lah ya, selalu ada hal internal yang kita tidak pernah tahu, teman-teman. Ya, contoh gini deh, misalkan teman-teman investasi di atau misalkan membeli saham di sebuah perusahaan. Nah, tentu saja teman-teman kan sebagai investor sahamnya, artinya teman-teman beli sahamnya kan. Dan teman-teman tidak ikut campur di dalam internal company-nya. Ya, di dalam internal company-nya itu ada CEO-nya, ada chairman-nya, ada manajernya dan sebagainya lah, intinya manajerial semuanya lah ya. Ada di dalam situ, dan konflik internal yang terjadi atau penggunaan atau kecurangan yang terjadi di internal itu tidak akan kita tahu sebagai investor. Ya. Nah, ini adalah salah satu dark side ya dari semua jenis investasi. Karena uang yang kita taruh di dalam sebuah company atau satu tempat, kita nggak pernah tahu behind the scene-nya itu apa gitu. Yang kita tahu kan hanya bagian luarnya aja. Dan ya mungkin secara makroekonomi, mikroekonomi itu yang kita tahu. Ya, dan kita membeli berdasarkan itu. Artinya ada trust yang muncul ketika kita membeli koin itu. Tapi behind dari itu semua, kan kita tidak ikut campur dan kita tidak tahu sama sekali. Ya, dan contohnya adalah Quadriga CX ini. Ya, di mana investor tidak ada yang tahu, ternyata foundernya itu menggunakan uang dari investornya untuk berjudi, teman-teman. Dan dia kalah banyak sekali, teman-teman ya. Dia kalah banyak dan I don't know lah, itu kan dari filmnya tidak detail banget ya di mana dia kalah dan sebagainya. Intinya dia kalah banyak banget sampai ratusan juta dolar dia kalah, dan itu semuanya uang dari nasabah atau usernya. Ya, yang mana mereka menilai si foundernya ini jahat sekali karena tidak memikirkan bahwasanya uang itu adalah mungkin uang seumur hidup dari membernya atau uang simpanan tabungan dari si member yang mungkin dia gunakan untuk future ya. Nah, kebanyakan orang masuk ke dunia kripto itu karena melihat dan mendengar atau mungkin tahu ya dari tetangga dan sebagainya dan teman-teman lainnya, mereka mendapatkan uang. Ya, mereka make money, mereka mungkin kaya raya dari dunia kripto. Dan banyak juga dibahas juga kan, ada orang-orang yang berhasil kaya raya dapat jutaan dolar dari cryptocurrency. Tapi yang tidak banyak diekspos itu adalah mengenai sisi gelapnya. Jadi yang dikasih itu selalu yang enaknya dan sebagainya. Ya, betul, cryptocurrency itu memang bisa membuat Anda mendapatkan uang yang lumayan besar ya. Tapi ya kita harus tahu di behind itu semua, teman-teman ya. Kita harus tahu behind itu semuanya. Makanya again, video ini bukan bermaksud untuk memberikan suatu ketakutan ya atau menakut-nakutin, tidak, tapi membuat kita lebih aware. Nah, cara aware-nya bagaimana dengan kita yang tetap ingin ada di dunia kripto karena kita melihat sebuah peluang atau opportunity di dalam cryptocurrency. Saya termasuk salah satunya yang melihat itu. Ya, tapi saya mau garis bawahi dulu, teman-teman ya. Semua industri itu punya sisi baiknya, punya sisi gelapnya ya. Semua pasti punya seperti itu. Nah, untuk cryptocurrency sendiri saya masih melihat lebih banyak sisi baiknya dibandingkan sisi buruknya. Sisi buruknya itu
menurut saya hampir terjadi semua jenis investasi apapun itu, termasuk di company juga ada. Ya, tapi again, ini penilaian saya pribadi. Nah, untuk teman-teman sendiri ya boleh lakukan analisa pribadi ya. Atau biasanya orang sering bilang do your own research, teman-teman ya. Nah, sisi baiknya adalah cryptocurrency itu memang bisa memberikan kita income yang luar biasa dari investasi yang kita lakukan. Sebagai contoh ya, kalau dulu misalkan saya melakukan investasi di Shiba dengan nilai misalkan cuma puluhan dolar sampai ratusan dolar di tahun 2020 akhir misalkan ketika dia muncul pertama kali di di Binance, kalau misalkan saat itu saya beli ya itu ada terjadi kenaikan sebanyak 41 juta %, teman-teman, dari koin Shiba itu ya. Jadi luar biasa, sampai di ATH tuh nilainya besar sekali. Makanya banyak sekali orang mendapatkan kekayaan dari kenaikan seperti itu ya. Bukan hanya di koin Shiba tapi juga koin-koin yang lain ya. Termasuk nanti yang the next-nya mungkin ada ya. Jadi banyak sekali yang bisa dapatin banyak uang dari sana ya. Cuman ya sisi gelapnya adalah ketika misalkan terjadi seperti kasus yang koin Luna dan USD ya, kita nggak pernah tahu ya. Lalu bagaimana cara aware-nya ya? Bagaimana cara aware? Ini mungkin hanya masukan dari saya. Teman-teman boleh lakukan, boleh tidak ya. Yang pertama adalah kita lihat dari sisi koinnya dulu ya. Kita lihat dari sisi trading koinnya atau investasi koinnya ya. Kalau bisa jangan lakukan atau jangan hanya fokus ke satu atau dua koin di mana teman-teman menaruh uang paling banyak di sana ya. Kasus Terra Luna ya, lebih tepatnya koin Luna, itu ada beberapa orang yang sampai menaruh semua uang dia itu di koin itu ya. Karena pertumbuhan koinnya selama beberapa bulan terakhir, di awal tahun sampai kalau nggak salah bulan April kalau nggak salah itu perkembangannya memang luar biasa ya. Saya sempat tertarik dengan koin Luna tapi akhirnya saya nggak gitu ambil gitu dengan koinnya ya. Tapi saya sempat tertarik karena apa? Karena saya lihat ada pertumbuhan yang signifikan di koin Luna ya. Jadi ada orang yang melihat itu dan mereka melihat market cap-nya besar sekali. Jadi mereka menilai ini koin tidak mungkinlah sampai bermasalah ya. Dan banyak yang menaruh semua uangnya ke dalam koin itu. Nah, sekarang begitu kasus ini terjadi, banyak yang kehilangan uang dan notabene itu 100% uangnya mungkin seperti itu ya. Kalau kita teman-teman lihat dari YouTube, lihat dari cerita-cerita orang, ya teman-teman kan tahu lah ya. Atau mungkin jangan teman-teman sendiri juga ada invest banyak di koin Luna ya. Nah, jadi aware pertama menurut saya adalah teman-teman harus melakukan investasi di cryptocurrency atau trading di cryptocurrency dengan jumlah koin yang tidak boleh terlalu sedikit ya. Spread dengan jumlah yang agak lumayan banyak. Contoh, kalau teman-teman bagi ke 5 koin, artinya trading 5 koin, investasi 5 koin, maka ketika terjadi kasus Luna misalkan, itu hanya 1 dibanding 5. Jadi teman-teman masih punya 4 koin lain yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan profit sehingga bisa menutupi kerugian yang terjadi di koin Luna. Ya. Jadi jangan trading 1 koin, 2 koin aja. Jangan terlalu fokus banget ke dalam 1-2 koin. Paling tidak 4-5 koin, 6 koin oke lah ya. Terlalu banyak juga susah ya. Terlalu banyak nanti teman-teman tidak bisa kontrol kecuali teman-teman sudah menggunakan aplikasi trading misalkan yang secara otomatis gitu ya. Saya sendiri sudah menggunakan aplikasi Yourboat untuk trading dan itu saya trade dengan 20 koin. Nah, kalau misalkan seadanya di dalam 20 itu ada 1 koin Luna yang saya trade, berarti itu kan hanya 1 yang hilang dibanding 19. Artinya saya masih punya 19 koin yang bisa saya andalkan untuk mendapatkan profit dan menutupi si koin Luna yang rugi itu. Andaikan seperti itu. Tapi untungnya tidak ada teman-teman ya. Jadi saya tidak mengalami yang seperti teman-teman lainnya alami dan saya cukup sedih ya dengan itu ya teman-teman. Oke, nah jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah kalau bisa trading, investasi, jangan hanya fokus di 1-2 koin aja. Ya, apalagi Anda taruh semua di dalam situ, itu berbahaya sekali teman-teman ya. Kita harus tahu koin Luna ini memberikan kita pelajaran, jadi jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sudah ada. Oke, lalu yang kedua adalah stable coin yang unstable ya. Jadi yang harusnya orang menilai atau kebanyakan orang beranggapan bahwasanya stable coin itu tidak mungkin lah sampai ada suatu problem yang seperti ini ya. Dan USD membuktikan itu terjadi.
Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan kita put semua uang kita tuh ke dalam satu jenis stablecoin. Contohnya, misalkan teman-teman hanya masukkan uang itu hanya ke USDT ya atau USD Tether ya dari perusahaan Tether ya. Nah, itu teman-teman perlu tahu bahwasanya perusahaan Tether sendiri itu tidak di backup dengan 100% uang fiat yang mereka keluarkan sejumlah USDT-nya. Jadi, teman-teman perlu aware juga bagian itu ya. Kalau misalkan tiba-tiba market sampai melakukan rush money besar-besaran, terutama di USDT, maka ada kemungkinan ya perusahaan Tether itu tidak akan bisa membayar. Kenapa? Karena dia tidak punya cadangan USD sebanyak itu untuk membayar orang-orang yang melakukan rush money, teman-teman. Ya, jadi itu yang harus di-aware ya. Lalu selain USDT, teman-teman boleh pakai alternatif lain seperti USDC atau USD Coinbase dari Coinbase punya, atau juga mungkin bisa pakai dari BUSD atau Binance USD ya. Satu USDT, satu USDC dan satu BUSD itu nilainya sama semua, teman-teman. Semuanya ini adalah stablecoin yang menurut saya cukup besar ya, dan saya cukup recommended untuk di spread ke yang lain. Jadi ketika teman-teman menjual koin, mungkin ya kalau bisa jangan semuanya ke USDT ya. Teman-teman jual ke BUSD, jual ke USDC ya. Jadi teman-teman akan punya beberapa jenis USD stablecoin yang lain. Jadi tidak hanya satu stablecoin aja. Kalau satu stablecoin dan kebetulan ada kasus yang terjadi, maka uang teman-teman semuanya itu tidak akan bisa diambil, tidak akan bisa dijual dan sebagainya. Ya, tapi dengan teman-teman spread stablecoin-nya atau teman-teman pecah-pecah lah ya, pecah-pecah stablecoin-nya. Nah, begitu satu bermasalah masih ada dua yang bisa teman-teman selamatkan dan jadikan uang fiat begitu. Saya sendiri itu sekarang sudah melakukan pemisahan stablecoin saya tidak hanya di USDT saja. USDT itu memang paling besar, teman-teman ya. Dan agak kecil kemungkinan sampai USDT bermasalah. Tapi ya kita tidak pernah tahu. Kasus Luna itu mengajarkan kita bahwasanya sesuatu yang kecil kemungkinan resikonya tetap aja ada resiko. Ya walaupun itu kecil kemungkinannya. So, lebih baik kita spread kita punya stablecoin, ya jangan hanya di satu stablecoin. Ya jangan hanya di USDT saja atau di BUSD aja. Tapi kita pecah, kita bagi ke beberapa. Nilainya sama semua, teman-teman. Teman-teman mau pakai USDT, USDC, atau BUSD, sebenarnya sama, tidak ada bedanya, cuman yang beda itu cuma nama. Ya, company di behind dari mereka masing-masing itu berbeda. Kalau USDT dari Tether, kalau USDC itu dari Coinbase, dan kalau BUSD itu dari Binance, tapi bukan Binance yang kelola, tapi kalau nggak salah Foxtal namanya yang kelola gitu ya. Jadi teman-teman spread itu, karena sebenarnya tiga ini sama. Intinya adalah US dollar dalam bentuk cryptocurrency. Intinya adalah itu. Ya, cuman nama-nama dari stablecoin-nya yang berbeda aja. Ya, saya hanya rekomendasi tiga ini aja, teman-teman. Saya tidak rekomendasi yang lain karena menurut saya masih agak riskan dikit lah ya. Ya, dan kalau BUSD mungkin yang paling yang paling mungkin oke, karena dia hampir 100% itu backupnya dari fiat, teman-teman. Ya, tapi ya lebih baik tetap kita spread itu karena itu mungkin pilihan yang paling bijak. Ya, jadi jangan semuanya teman-teman taruh di dalam satu jenis stablecoin aja. Ya, kalau misalkan teman-teman kemarin sempat taruhnya di USD, maka jadi masalah kan, teman-teman kan. Akhirnya kan uangnya drop ya sampai 0,2 USD per satu. Harusnya kan 1:1, tapi ya gitulah. Ya. Nah, dari kejadian Luna, kejadian USD, kita belajar ya jangan sampai kita menaruh uang kita hanya di satu keranjang. Is very dangerous, teman-teman. Ya, apalagi teman-teman sudah mengeluarkan semua uang teman-teman dan itu udah hot money ya teman-teman semuanya. Jadi itu sangat berbahaya jika teman-teman hanya taruh di dalam satu keranjang saja. Satu keranjang, hanya pilih satu coin untuk trading dan hanya pilih satu stable coin untuk dijadikan sebagai stable coin-nya ya untuk teman-teman simpan dan sebagainya ya. Itu sangat berbahaya ya. Jadi lebih baik stable coin-nya kita pisah kebanyakan dan cryptocurrency yang kita beli, investasi, trading dan sebagainya itu juga kalau bisa 5, 6, 7 dan sebagainya gitu ya. Kalau manual ya saran saya mungkin jangan terlalu banyak juga, nanti kontrolnya nggak bisa. Ya paling tidak teman-teman trade dengan minimal di atas 5 lah.
ya. Untuk yang sudah pakai aplikasi ya bisa 20, 30, oke, nggak ada masalah ya. Jadi mungkin itu aja video dari saya teman-teman. Sekali lagi ini bukan untuk menakut-nakutin, tapi ini lebih ke aware ya dengan dunia kripto, dengan dunia yang investasinya sangat beresiko lah ya kita bilang. Ya walaupun resikonya udah berusaha kita tekan sehingga menjadi resiko yang sangat rendah ya. Dan teman-teman perlu aware bagian ini supaya jangan sampai nanti kena di kejadian seperti Luna atau UST ya. Nah, mungkin itu aja video dari saya teman-teman. Nanti jika ada update, saya akan update di video yang lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa.